Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Deteksi TV, di mana saja berada yang bisa melihat tayangan kami ini. Pemirsa Deteksi TV sekalian, kita ketahui yang namanya Kecamatan Lekiti terdiri dari 22 desa. Tapi hari ini kami tim Deteksi TV berada di salah satu desa yang cukup terkenal, yaitu Desa Umpam. Mengapa saya katakan cukup terkenal? Saat ini Kabupaten Oku, Provinsi Sumatera Selatan lagi banjir ini buah durian. Salah satu penghasil durian terbesar di Kecamatan Lekiti yaitu Desa Umpam. Pemirsa Deteksi TV sekalian, Desa Umpam ini penduduknya lebih kurang hampir 1000. Ada 5 dusun ya. Ada 3 dusun dan 5 rukun tetangga. Desa ini sudah cukup banyak kiprah yang dilakukan oleh pemerintah Desa Umpam ini, kerjasama dengan BPD, perangkat desanya, dan para kadus dan RT-nya. Desa ini giat di dalam pembangunan, tidak sedikit. Mulai sejak dijabat oleh kepala desa yang muda energik ini, tidak sedikit pembangunan yang dilakukan di Desa Umpam ini. Seperti jalan-jalan usaha tani, jalan-jalan kelompok-kelompok pedesaan, begitu juga aliran air bersih. Pemirsa Deteksi TV sekalian, air merupakan sumber kehidupan. Mengapa? Maka dari itu Desa Umpam ini sangat peduli dengan sumber air yang baik untuk masyarakatnya. Kita tahu bersama Desa Umpam ini salah satu desa penerima Pamsimas di tahun 2021 kalau tidak salah waktu itu. Ya, namun sampai hari ini pemerintah desa tetap menganggarkan melalui dana desanya pembangunan sumur bor untuk kepentingan masyarakat desa. Baik pemirsa Deteksi TV sekalian, kita coba melihat lebih dekat apa saja yang sudah dibangun oleh pemerintah desa bersama perangkat-perangkat desanya. Ikuti kami, coba kita lihat lebih dekat. Desa Umpam, Kecamatan Lekiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Bersama saya, Raden Muhammad Wahyu dari Deteksi TV. Selamat siang. Baik pemirsa Deteksi TV sekalian, kita mulai coba menelusuri pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Umpam. Saat ini saya berada di satu jalan, yaitu jalan menuju usaha tani. Baik pemirsa sekalian, ini adalah merupakan jalan menuju usaha tani. Ya, pemirsa sekalian, sayup kita lihat sosok muda ini. Siapakah dia ya? Dia adalah kepala Desa Umpam bersama para dusunnya. Nanti kita coba kita berkenalan sama beliau. Ikuti kami selanjutnya. Jadi program apa saja yang sudah dilakukan pada tahun 2023 ini, Pak? Oke, baik Pak, terima kasih. Ya, untuk program di tahun 2023 untuk di desa kami, khususnya di Desa Umpam, ya, itu yang sangat menyentuh untuk di hati masyarakat banyak, terutama itu jalan di tingkat pertanian dengan di permukiman, Pak. Jalan pertanian sekarang. Iya, Pak. Salah satu ini tempat kita ini ya. Iya, Pak. Ini jalan yang dibangun pada tahun 2023, Pak. 2023. Iya, berapa panjangnya nih, untuk Pak? panjangnya ini, Pak, ini 67 meter, Pak. 67 meter. Dengan lebaran 3 meter, ketebalan ini 15 meter, Pak. 15 meter. Ya, ini jalan ini pemukiman ya. Pemukiman, Pak. Karena gini, Pak. Ya. Mengapa di sini permintaan masyarakat jalannya mau lebar, supaya kan di sini kan banyak rumah-rumah warga. Karena setiap pembangunan rumah, mereka ini kesusahan untuk memasukkan material, Pak. Makanya itu kita realisasikan buat jalannya hasil lebar, ya, sehingga tidak susah untuk memasukkan material untuk pembangunan masyarakat, Pak. Salah satunya pembikinan rumah dan yang untuk lain-lain. Tahun 2003 ini berapa panjang jalan pemukiman ini, Pak Pemukiman ini kan kita desa ini kan terdiri dari 3 dusun, Pak. 3 dusun. Salah satunya untuk titik pertama. Ini di dusun berapa ini? Ini dusun 1. Oh, Pak. dusun 1. Ya. Ini salah satunya dusun 1 untuk 2 dan 3, Pak. Jadi dusun 1, dusun 2, dusun 3 kebagian semua. Kebagian semua, Pak. Berapa jumlah panjang jalan? Ini tahun 2003 kan? Iya, Pak. Iya. Untuk yang di tingkat pemukiman itu ini
jalan kelebaran 3 meter dengan kepanjangan itu Pak 167 meter. 67 dibagi 3 dusun. Iya, dibagi 2 Pak. Oh, dibagi 2. Iya, dibagi 2. Salah satunya kegiatan yang lain itu untuk di kampung 2 itu jalan tingkat jalan pertanian. Iya Pak. Jalan petani. Berarti tahun 2023 ini ada jalan kampung pemukiman dan ada jalan pertanian. Pak. Pertanian berapa panjang ini yang itu dibangun? untuk tingkat pertanian itu sepanjang 450 meter. 450 meter. Tentu Iya, terbagi. Ya, terbagi Pak. Terbagi kan. Dusun 1, dusun 2, dan dusun 3 kan terbagi semua itu. Selain dari jalan Pak, kita sesuai dengan kebutuhan masyarakat banyak. Di sini kan kita masih kekurangan air bersih, Pak. Air bersih. Jadi salah satunya di antara 3 dusun yang ada di Desa Umpam ini itu memerlukan air bersih sebanyak itu 3 titik sumur bor, Pak. Sumur bor. Iya, Pak. Walaupun di waktu itu ada Pamsimas ya. Ada, Pak. Ya. Sebelum Pak Kades jabat ya. Benar, Pak. Benar, ada Pak. Pamsimas ini lupa saya tahunnya itu. Saya salah satu pemantaunya waktu itu. Pak. Itu, ya, alhamdulillah Pak, kalau nggak salah itu Pamsimas terserap di Desa Umpam ini kalau nggak salah itu di tahun 2014. 2014 ya. Iya. Ada 1 unit itu. Ada 3 unit, Wah, Pak. 3 unit malah. 3 unit, Pak. Iya, 3 unit. Alhamdulillah waktu itu kan kita terikut untuk membantu pembangunannya, Pak. Ditambah lagi setelah Pak Kades jadi, tambah dong ditingkatkan sumur Tambah, bornya. Pak. Karena gini, tahun Pak. 2023 berapa unit Pak sumur bor? 3 unit sumur 3 bor unit, itu 1 paket, Pak. 1 paket. Ditambah lagi 1 menara air. 1 menara Iya, air. Pak. Iya, tentu ada rehab segala macam kan? Iya, Pak. Pembangunan itu, Pak. Pembangunan menara air, Pak. Semuanya ini dibiayai oleh dana desa. Dana desa, Pak. Nggak ada dana dari APBD kabupaten. Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak ya? Dana desa, Pak. Kalau yang masuk di APBD apa, Pak? Di desa ini ada nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Tentu tadi saya keliling-keliling cari kantor desa. Pemirsa sekalian, desa di pinggir jalan ini yaitu dari 22 desa di Kecamatan Kiti, Desa Umpam ini belum memiliki kantor desa loh. Padahal aktivitas desa cukup baik, ya. Benar, Pak. Pernah diusulkan Pak Kades? Pernah, Pak. Ada lahannya? Ada, Pak. Mudah-mudahan, Pak. Iya. Di tahun-tahun yang akan datang pembangunan kantor desa terlaksana. Amin. Iya. Ya, Pak. Pak Kades, ini kita melihat jalan pemukiman. Ya, Ini yang namanya jalan pertanian. Berapa luas tadi? Berapa panjang maksud kami? Pemirsa sekalian, kalau ini lingkar pemukiman ya. Tuh, nggak tanggung-tanggung Pak Kades ini 3 meter ya Pak Kades ya. Iya, Pak. Dibangun 3 meter sepanjang yang disampaikan Pak Kades lagi. Nah, di sebelah kiri ini adalah jalan ya. Ini jalan menuju Sarana Tani, jalan pertanian istilahnya. Iya. Kalau judulnya apa tadi? Jalan Peningkatan Tani. Kebetulan pemirsa sekalian, di sebelah kanan kita ini ada sumur bor. Iya. ini. Oh, kita cek Pak Kades, kita lihat ini. Kita cek sumur bor ini, pemirsa sekalian. Sumur bor ini dapat melayani istilah kata itu tidak sedikit ya masyarakat yang ada di Desa Umpam di Kampung 1 ini di sumur bornya. Pak Kades, ini kedalaman berapa ngeboknya kemarin, Pak? 69, Pak. Oh, 69 sudah dapat air ya? Iya, sudah, Pak. Ini 2023. Iya. Kalau 2024 ada pembangunan sumur bor? Untuk sumur bor tidak ada, Pak. Tidak ada, dialihkan. Nanti kita berbicara 2024, Pak. Iya, Pak. Bukan main pemirsa sekalian, ini di 2023 nih ya. Keadaan jalannya juga masih mulus dan tokcer. Tuh, sumur bornya juga terjaga dan dikunci sehingga tidak seperti di tempat-tempat lain banyak sumur bor dimainkan oleh anak-anak pemisah, sehingga terkadang berbagai macam sarana dan prasarana sumur bornya ini ada yang hilang, ada yang patah dan macam-macam. Tapi kalau di sini kita lihat nih, nah ini baru dibuka tadi, dikarenakan kita dalam bukunya dipagar. Jadi sumur bor ini betul-betul terjaga. Mengapa? Dikarenakan salah satu kebutuhan hidup masyarakat Desa Umpam ini. Baik pemirsa sekalian, kita coba beralih kita melihat situasi dan kondisi pemukiman Desa Umpam yang lebih jauh lagi. Ikuti kami selanjutnya. Baik pemirsa Deteksi TV sekalian, sarana ibadah merupakan sarana sangat penting di setiap
kehidupan masyarakat. Pemirsa sekalian, di saat kita melintas di Desa Umpam ini, tentu kita akan disuguhkan dengan jembatan. Jembatan Desa Umpam ini yang sering dikatakan jembatan Desa Mutung. Di sebelah kanan sana ada begitu masjid yang begitu megah. Kita lihat di belakang ini ada masjid, namun di tangan dingin kepemerintahan Desa Umpam yang saat ini, masjid memang yang sudah lama berdiri ini disepakati untuk direhab. Akan dibangun yang lebih megah lagi. Sudah 1 tahun pemirsa sekalian, masjid ini direhab dan berjalan. Air yang mengalir. Kita tanya apa saja kendalanya, apa saja harapan dari Desa Umpam ini melalui Kepala Desa Umpam. Ikuti kami sesaat lagi. Bisa seluas jauh mata memandang hamparan kebun jagung yang ada di Desa Umpam. Kita lihat jagung dengan subur dengan kita lihat yang ada di Desa Umpam. Kali itu ketiga. Berarti Medi itu sini kan buat kan? Medi ini istilah ya. Di mana sumbernya? Baik pemirsa sekalian, sesuai dengan apa yang saya janjikan tadi, kita coba bincang-bincang nih. Sosok pemuda energik yang sangat peduli sama desanya. Beliau adalah Kepala Desa Umpam. Tapi tentu pemirsa ingin mengetahui siapa sosok beliau ini. Silakan perkenalkan Pak Kades, siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Taslim, selaku Ya. Kepala Desa Umpam, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Kumbring Ulu. Ya, Ogan Kumbring Ulu tentu Sumatera Selatan. Pak Taslim, hari ini kami di Taksi TV sengaja nih menyambangi desa Bapak dalam acara melihat dari desa ke desa. Iya, Pak. Tentu kami akan melihat desanya lebih dekat. Ya, Kalau boleh tahu Pak Taslim menjabat kepala desa ini sudah berapa lama? Baru habis 2 tahun, Pak. Baru habis 2 tahun ya. Pemirsa belum lama nih. Baru habis 2 tahun. Baru, Berarti Pak, ini ya. tahun ketiga. Ketiga, ya. Masih seger-segernya ya. Pak, berarti dari tahun 23. Ya. Apa saja pembangunan dilakukan? Melalui program-program desa, melalui dana-dana desa yang betul-betul program ini sangat menyentuh di masyarakat. Oh iya, Pak. Ya, silakan Pak. Ya, pemirsa, inilah jalan usaha tani. Stop om. Nah, kita lihat prestasinya. Pada tahun 2023, ya kan? 2024. Yang ini 2024 ini. oh ini 2024 nyambung ke sana. Berarti 2003 disambung. Ini batasnya disambung ke situ. Oke, kita lihat. Nah, kita lihat di kanan kiri kebun semua. Ini kebun karet masyarakat, di sebelahnya ada kebun jagung, memang betul-betul dibutuhkan oleh para petani. Aduh, kondisi jalan seperti ini. Pemirsa sekalian, ini jalan usaha tani ya, untuk mempermudah petani mengangkut hasil pertanian. Kita lihat Desa Umpam ini salah satu desa penghasil jagung juga. Oh itu, kita lihat sekalian, pemirsa kalian, inilah kondisi desanya. Kita sepanjang jalan kita melihat Jagung. tanaman jagung begitu subur. Sesekali kita melihat di kiri kanan ini ada kebun durian. Iya, top. Pemirsa, memang betul-betul pemerintah Desa Umpam ini berpihak kepada masyarakatnya, terutama masyarakat tani ya. Jadi untuk mempermudah para petani mengangkut hasil-hasil pertanian, dibangunlah jalan usaha tani ini. Lihat kondisinya. Oke, ikuti kami selanjutnya.
Luas memandang. Kebun jagung yang ada di Desa Umpam, Kecamatan Lekiti, Kabupaten Ogan, Komering Ulu, Sulawesi Selatan. Jadi dengan program, nah sampai di sini kita. Nah ini tahun 2024 pemirsa sekalian. Ya. Jalan dari tadi kita telusuri sepanjang jalan ini memang betul ini jalan-jalan dibutuhkan oleh petani. Mengapa? Kita lihat di sepanjang ini begitu luas. Kebun-kebun jagung, kebun-kebun karet masyarakat. Sehingga betul-betul yang namanya jalan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat petani. Kita tanya, Pak Gades, ini tahun berapa Pak bangunan ini Pak? Nah, untuk posisi kita sekarang ini, pembangunan di tahun 2024. 2024. Yang tadi ya jalan itu 2023, disambung lagi ada juga jalan sarana pertanian di tahun 2024. Ini sepanjang berapa Pak? Kalau ini Kalau tadi cukup jauh iya, kami. 210 meter ini Pak. Yang satu ini. Iya Pak. Tentu 2024 ini tidak satu titik kan? Tidak Pak. Ada berapa titik? Karena kita sesuai dengan saya sampaikan tadi, kita akan terbagi 3 dusun. Terpaksa jalan ini kita bagi Pak. Dibagi 3 dusun, ya. Pak. Sehingga tidak ada cemburu sosial antara Pak Gadusnya. Itu. Berarti global jalan usaha tani ini sepanjang berapa ini di 3 dusun ini? Untuk keseluruhan, untuk di tahun 2024, nah, ini berjumlah lebih kurang 400 meter. 400 meter, ya. Ya. Di 3 dusun. 3 dusun. Berarti ada 3 titik. Iya, karena dibagi tadi kan. Dibagi tadi, itu. Ini salah satunya untuk titik kita sekarang ini berjumlah 210 meter. Ini 210 meter, pemirsa sekalian, betul. Agak lumayan tadi. Kita ke sana naik-naik melihat sengaja kita oleh Pak Kades ini suguhkan dengan kebun hamparan luas, kebun jagung tadi ya. Pemirsa sekalian, Desa Umpam ini termasuk salah satu desa penghasil jagung. Selain ada karet, ada kelapa sawit, ada tanaman-tanam lainnya, termasuk pohon durian yang kita ceritakan tadi. Ikuti kami selanjutnya. Baik pemirsa sekalian, salah satu bukti nyata yang dilakukan oleh pemerintah Desa Umpam yaitu pembangunan sumur bor. Mengapa? Kita ketahui bersama masalahnya di Desa Umpam ini sumber air bersih sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Tentu semuanya dibutuhkan, tapi di sini memang sangat ketergantungan akan air bersih. Makanya pemerintah Desa Umpam bersama-sama BPD, bersama-sama tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemudanya, mereka sama-sama merumuskan untuk pembangunan, baik tadi sudah jalan lingkar pemukiman, jalan menuju pertanian. Kita lihat di kiri kanan tadi begitu luasnya kebun jagung yang ada di Desa Umpam ini. Tapi saat ini saya coba melihat sumur bor yang dibangun oleh pemerintah Desa Umpam. Ikuti kami selanjutnya. Baik pemirsa Deteksi TV sekalian, jika Anda melintas di Desa Umpam, Kecamatan Lekiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, kita lihat cukup pesat pembangunan. Seperti tadi kita lihat bersama banyak bangunan-bangunan yang dilakukan oleh sosok muda ini, yaitu Kepala Desa Umpam. Ayo Pak, sini dikit Pak. Tapi pemirsa sekalian, di saat kepemimpinan 2 tahun di kepemimpinan Kepala Desa Pak Taslim ini ya, memang beliau ini dikatakan cukup bagus lobbynya Pak. Bahkan kita ketahui bersama pemirsa sekalian, ini ada siring panjang Pak di desa Bapak ini. Saya kira dana desa, saya kira APBD. Ternyata ini adalah dana aspirasi Pak. Benar. Kalau boleh tahu aspirasi siapa nih Pak? Ini dari tingkat kabupaten Pak. Tingkat kabupaten, dana aspirasi. Tentu kalau sudah berbicara aspirasi, dana aspirasi DPR dong. Siapa DPR-nya Pak, kita boleh tahu? Ini kemarin kita berhubungan, minta bantu dengan Pak Ledi Pak. Pak Ledi. Patra, ya. Ledi Patra. Patra ya. Iya, anggota DPR dari Partai PAN. PAN bener. Ya, ada berapa panjang siring ini Pak? Alhamdulillah. Saya lihat dari ujung ke ujung ya, dari ujung ke ujung ya. Gitu. Ini ada 106 meter Pak. 106 meter pemirsa. Cukup lumayan.
desa ini mendapatkan dana aspirasi melalui anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu pembangunan siring yang cukup permanen ini sepanjang 100 lebih. Sehingga dengan dibangunnya siring ini Pak, kita ketahui bersama kalau kita lewat, kalau musim hujan biasanya banyak genangan air. Tapi pemirsa sekalian, sejak dibangun siring ini, Desa Umpam semakin cantik. Ikuti kami dari Desa Umpam selanjutnya. Isi Pak ya. Pemirsa sekalian, kita dengar itu cukup lumayan besar kemonnya itu. Ini dusun Dusun 3 ini Pak. Dusun 3, Pak Gadus ya. Ya Pak Kadus. Siapa Pak namanya Pak? Silakan Pak. Nama Kenalkan, saya Pak. Bapak Gun Ekstrawijaya. Pak Gun Ekstrawijaya. Pak, Dusun 3 ini berapa banyak penduduknya Pak? Berjumlah lebih kurang 200 apa? 200 Ya. Pak. Pasti sangat butuh akan air bersih. Ini dibangun pada tahun 2023. 2023 Pak ya. Yang ini 2002. Ya 2024 tidak ada pembangunan, betul 2023. Ya pertama itu. Berarti satu sumur bor ini bisa melayani 200 penduduk Ya. Pak Kadus ya. Selama ini apa Pak kendalanya Pak ini Pak? Tidak ada kendala ini Pak. Tidak macet-macet? Ya, malahan masyarakat itu senang sudah ada sumur bor ini kan. Iya, Sangat membantu air bersih. iya keberadaannya bersih. Karena kan pemerintahan itu tidak menganjurkan minum air yang di kali. Ya, Yang menganjurkan di sumur bor ini Pak. sumur bor ini ya. Itu. Ini tentu ada pengurusnya Pak ya. Ya. Ada sirkulasinya. Nah kita lihat banyak-banyak pipa-pipa ini tentu akan disalurkan dari rumah ke rumah kan. Ini kewajiban penduduk seperti apa ini Pak? Kalau boleh tahu. Jatuhnya ini jatuhnya membayar untuk membeli pulsanya Pak. Oh, membantu. ya dikarenakan ini kan dibutuhkan listrik ya. Kalau boleh tahu satu penduduk itu dikenakan beban berapa Pak satu rumah? Kalau itu kan bulannya Pak ya. Oh bulan ya, satu bulan 30.000 kan. Berapa? 30.000 Pak. 30.000. Cari sepuasnya Iya sepuasnya. untuk menggunakan air ini, sehingga uang tersebut bisa untuk pengelola, bisa untuk memperbaiki yang Ya, kerusakan, tapi yang paling pasti itu untuk listriknya Pak. Ya listriknya Pak. Oke, baik Pak Gadus, memang betul-betul dengan adanya sumur ini sangat membantu masyarakat ya. Walaupun kita lihat di sana sini masih ada masyarakat yang menggunakan air sungai, tapi air sumur bor ini dijamin bersih dan higienis. Apalagi kalau sumber air di bumi ini bagus, tentu bisa langsung kita nikmati. Oke, baik pemirsa sekalian, ikuti kami selanjutnya. Baik, pemirsa sekalian, sebagai wujud rasa syukur bagi siapapun yang telah membantu ataupun memperjuangkan nasib ataupun kehidupan masyarakat, kepala desa ini cukup tahu arti berterima kasih. Dia ingin mengucapkan apa saja yang akan disampaikan untuk baik pemerintah maupun kepada rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu. Silakan Pak Kades. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Kepala Desa Umpam Kecamatan Gidi, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Ya. mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang bersangkutan Ya. yang telah sudi membantu masyarakat kami untuk pembangunan siring Siring ini yang Pak ya. telah dibangun sekarang ini. Maka dari itu saya mewakili daripada masyarakat banyak Ya. mengucapkan ribuan terima kasih. Harapan kami, saya selaku kepala desa, mohon kiranya untuk ke depan Lebih tingkat lagi. betul lagi. Lebih banyak perhatian Iya, ya Pak Kades. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, sudah kita dengar bersama kepala desa ini yang tahu arti bersyukur. Mengapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Jika kau bersyukur akan kutambah nikmatmu. Bila kau kufur, azab amat pedih." Ini salah satu orang yang pandai bersyukur nih. Sehingga dia mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Oku, kepada rekan-rekan DPR Kabupaten Oku. Tapi tentu diharap tambahan pada tahun depan, kan itu intinya Pak Kades. Baik pemirsa sekalian, dari Desa Umpam ikuti selanjutnya.
Baik pemirsa Deteksi TV di mana saya berada yang bisa melihat kami ini. Baik pemirsa sekalian, jika kita melewati Desa Umpam, kita masuk setelah ada jembatan, jembatan cukup dikenal di Desa Umpam ini, kita lihat di sebelah kanan ini ada masjid. Ada pembangunan masjid maksud kami. Masjid ini setahun yang lalu dibongkar dan akan direhab. Tak tanggung-tanggung, masjid begitu megah. Oh. Tapi sampai saat ini masjid tersebut agak sedikit tersendat pembangunannya. Kita tanya apa penyebabnya ini. Kita lihat di dalam, bukan main bentuk masjidnya ya, pemirsa sekalian. Ini tempat anak-anak mengaji, tempat anak-anak menuntut ilmu agama. Insya Allah bagi kita yang sama-sama peduli akan pembangunan masjid akan menjadi ladang ibadah untuk kita semua. Oke. Baik, pemirsa sekalian, di sebelah kiri saya lagi-lagi sudah ada Kepala Desa Umpam, Pak Kades. Ini masjid ini kan kalau kita lewat sudah baik. Iya, Pak. Tapi mengapa ini masjid ini dibongkar dan dibongkar habis ini kita? Ini sudah 1 tahun nih pemirsa sekalian. Tentu kita sudah tahu jawabannya. Masjid ini akan dibangun begitu megah. Iya. Lebih megah lagi dari yang sudah ada. Tentu kita berharap semua lapisan masyarakat terutama umat muslim untuk sama-sama dalam pembangunan masjid ini. Pak Kades, sudah berapa lama masjid ini dibongkar? Ya, terima kasih Ya. Pak Wahyu sudah memberi waktu. Jadi cerita awal Ya. pembangunan memang masih sudah berdiri, Pak. Ya. Tapi untuk pembangunan rehab Ini rehab total ini. total ya Ya, pembangunan total Pak. dibongkar habis Jadi ya. ini lebih kurang 1 tahun 1 berjalan. tahun berjalan ya. Alhamdulillah. Tadi kita lihat di bawah sudah bisa aktivitas ibadah sudah bisa berjalan. Ya. Alhamdulillah kita sudah dilantik tahun pertama. Tahun pertama Jadi kita langsung tancap gas. Ya. mengumpulkan masyarakat untuk sama-sama untuk memperbaiki tempat ibadah ini, Tempat Pak. ibadah ini, ya. Jadi alhamdulillah, Pak, untuk sekarang ini untuk tempat ibadah ini sudah terlaksana keinginan Ya. daripada masyarakat banyak. banyak. Nah, jadi untuk kendala apa yang disampaikan oleh Pak Wahyu tadi, memang sangat masih banyak, Pak. Masih banyak Beban ya. yang harus kami lakukan. Ya, Nah, itu kan maksudnya, terutama peningkatan masjid yang tahap kedua ini, Pak. Ini tahap kedua ini, Pak. Ini tahap kedua. Tahap Tahap pertama yang di bawah tadi sudah selesai, sudah bisa digunakan untuk aktivitas ibadah. Ini tahap kedua. Kedua, ya. Kita lihat begitu megah ini, Iya, Pak. pemirsa sekalian. Kapan sampai selesainya ini? Oke, silakan, apa harapan Pak Kades? Ya, terima kasih. Harapan saya mewakili daripada masyarakat Umpam, saya menyampaikan seluruh daripada umat muslim, Umat Islam, Islam, di mana saja berada, dimanapun Anda baik yang melintas, Ya. kiranya untuk sama-sama membantu pembangunan tempat ibadah tempat ini rumah yang aula ada ini, di ya. Desa Desa Umpam, Umpam Kecamatan ini. Piti ini, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Baik pemirsa sekalian, itulah harapan daripada Kepala Desa ataupun dari pemerintah Desa Umpam, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Oku, Sumatera Selatan. Kita lihat lagi, masih panjang perjalanan desa ini di dalam pembangunan. Ikuti kami selanjutnya. Baik pemirsa sekalian, kita nikmat ini. Kita nikmati air yang ada di Desa Umpam. Pemirsa sekalian, perlu diketahui bersama, kalau dulu ini bangunan Pamsimas. Ya, ini bangunan Pamsimas nih. Ini bangunan Pamsimas. Bergulir waktu, ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Desa Umpam. Sehingga bangunan Pamsimas ini yang didirikan pada tahun berapa Pak Kades? 2014, kini direhab kembali untuk kepentingan masyarakat Desa Umpam. Pemirsa sekalian, kita ketahui bersama ini adalah sumber kehidupan. Jadi dari tempat ini tadinya sebelum dibangun sumur-sumur bor,
melalui program desa, memang sumur bor ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Desa Umpam. Ini pemirsa sekalian, sumur bornya cukup besar ya, cukup besar. Dan saat ini sumur bor ini direhab oleh pemerintah desa di masa kepemimpinan kepala desa Pak Taslim tadi. Pemirsa sekalian, kita coba, kita lihat, wow, bukan main, ya. Airnya bersih, Pak Kades. Wah, Pak Kades. Coba Pak, tekan yang satunya Pak. Wow, bukan main ya. Ini mengalir ke berapa rumah ini Pak? Ini kan satu jalur dah ini Pak. Satu jalur. Iya. Berarti jalur sepanjangan ini semua menikmati air bersih ini Pak Kades. Itu. Kemarin ini kan Pamsimas. Iya Pak. Sekarang direhab melalui desa. Semenjak kepemimpinan Pak Kades. Betul Pak. Berarti dengan direhabnya ini, pemirsa sekalian, menambah nikmatnya masyarakat desa untuk kebutuhan. Kita lihat nih, begitu besar sumber airnya. Itu. Ini mengalir ratusan rumah ke bawah, tentu juga ke atas Pak Kades ya. Ya betul Pak. Itu. Ini pengelolaannya seperti apa nih Pak Kades? Kita tanya. Nah, ini selesai kita bangun di tahun kemarin Pak. 2023 sama seperti sumur bor yang sana kemarin. 2023. Setelah itu kita bentuk kepengurusan. Bentuk kepengurusan. Jadi ada pengurusnya ini Pak. Betul, ada pengurusnya, ada masukannya. Ada. Nah itu, jadi setiap masyarakat itu ada kewajiban. Kewajiban. Mengapa? Dikarenakan ini butuh perawatan. Ya. Yang jelas harus untuk listriknya Pak Kades. Ya, benar, Pak. Seperti yang di sana tadi itu. Kalau boleh tahu Pak Kades bocorannya, berapa kewajiban masyarakat dalam 1 bulannya untuk sumber air bersih ini? Ini sudah jadi kesepakatan bersama untuk iuran dalam per 1 bulan. Karena kita kan tidak memakai water meter ini Pak. Ya, sesukanya. Iya. Sesukanya. Sekedar pakai waktu Pak. Pakai waktu. Pagi dengan sore hari Pak. Pagi dihidupkan, kalau penuh tutup, tentu dihidupkan kembali. Ya. Masalahnya masyarakat belum tentu kapan saat membutuhkan. Iya. Berapa Pak satu penduduk rumah tangga? Itu dalam sambungan rumah. Karena kalau keran umum tidak ada lagi Pak. Kecuali kebutuhan untuk posisi sekarang ini. Posisi saat Ya. ini ya. Nah, jadi kalau untuk masalah iuran itu Pak, itu sudah kesepakatan bersama dalam 1 bulannya itu 30.000. 30.000 rupiah. 30 rupiah ini penduduk masyarakat bebas Bebas, Pak. mempergunakan air ini. Bebas. Tentu semakin hemat semakin baik. Baik. Ya. Iya. Pak, apa himbauan untuk masyarakat ini Pak tentang sumur bor Harapan ini? Ya. saya selaku kepala desa, marilah untuk pembangunan apa yang sudah kita lakukan, mohon kiranya untuk sama-sama kita jaga, Kita jaga, supaya dirawat ya. bisa menjadi, apalagi ini menyangkut air bersih, Sumber kehidupan. bisa menjadi sumber kehidupan. Itu aja Pak. Oke, baik pemirsa sekalian, itu harapan Kepala Desa Umpam kepada masyarakatnya. Ikuti kami selanjutnya. Baik pemirsa dan Seksi TV sekalian, sudah kita lihat bersama ada pembangunan jalan lingkar, ada pembangunan jalan menuju sarana pertanian, ada beberapa sumur bor, ada juga siring yang dibangun di Desa Umpam ini. Memang tidak semuanya memenuhi kepuasan daripada masyarakat. Mengapa? Dikarenakan masih banyak kebutuhan masyarakat. Salah satu contoh jalan-jalan penduduk dari perumahan-perumahan, dari rumah-rumah penduduk, maksud kami masih ada jalan yang belum tersentuh. Begitu juga jalan sarana pertanian, walaupun sudah tidak sedikit lagi yang dibangun oleh pemerintah Desa Umpam ini, masih ada kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Pemirsa Deteksi TV sekalian, tadi kita lihat begitu megahnya masjid yang dibangun oleh pemerintah Desa Umpam ini. Kita lihat bersama masjid tersebut masih butuh
sentuhan, masih butuh sumbangan dari lapisan masyarakat, terutama dari umat muslim yang lewat ataupun yang melintas di desa Umpam ini. Pemirsa sekalian, saat ini memang desa Umpam ini selangkah lebih maju semasa 2 tahun kepemimpinan Kepala Desa Pak Taslim ini. Sudah begitu banyak sarana prasarana, baik peribadatan, pengajian, PKK, Karang Taruna, semuanya sudah berjalan dengan baik. Namun ibarat kata pepatah, tak ada gading yang tak retak. Kalau tak retak bukannya gading. Maka dari itu, dari Desa Umpam, Kecamatan Lekiti, Kabupaten Oku, Sumatera Selatan, ayo sama-sama kita pusatkan perhatian kita untuk pembangunan, terutama pembangunan yang ada di Desa Umpam ini. Mengapa sampai saat ini sudah berapa masa umur ataupun usia Desa Umpam ini, tapi perlu digarisbawahi pemirsa, desa yang besar ini belum memiliki kantor pemerintahan desa. Kalau tadi ada balai, namun untuk kantor kepala desa, Desa Umpam belumlah memiliki kantor yang bisa dibanggakan. Mengapa? Dikarenakan mungkin oleh keterbatasan anggaran pemerintah kabupaten ataupun oleh hal-hal yang kita tak tahu apa penyebabnya. Sementara itu, Desa Umpam sudah menyiapkan lahan untuk pembangunan kantor tersebut. Semua berharap mudah-mudahan di kepemimpinan pemimpin-pemimpin yang baru ini, Desa Umpam ini semakin baik dan semakin maju berkembang sehingga bisa menyamaratakan sama desa-desa lain. Dari 22 desa di Kecamatan Lekiti ini, Desa Umpam merupakan desa yang sangat potensi. Begitu banyak penghasilan pertanian di sini, ada jagung, ada buah-buahan, duri-duri segala macam, ada padi, ada karet dan ada kelapa sawit. Tentu semuanya ada mendukung perekonomian masyarakat. Baik, pemirsa sekalian, saya Raden Muhammad Wahyu dari Desa Umpam, Kecamatan Lekiti, Kabupaten Ogan, Komering Ulu, Sumatera Selatan, melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai jumpa pada episode desa-desa berikutnya. Terima kasih, selamat siang.